Nomor Nomor 3. tiga. Iya, nomor 3 terus dicoblos. Nomor 2 terus dicoblos. Iya, nomor 3 terus dicoblos kumaha ya KPU ya. Di TPS sabaraha ieu? Di TPS 17. Kampung Kumaha ya KPU pertanggungjawabanna di KPS 17. Ini dia terjadi di Kampung Rancabolang. Suara yang surat suara keempat di TPS 54 yang sudah tercoblos nomor 2. Itu 99, nomor urut 2 58, nomor urut 3 87. Tapi setelah diupload di aplikasi Sirekap, Anies Rashid Baswedan nomor 1 turun dari 99 jadi 44. Baik, pemirsa, kembali lagi di live event Indonesia Memilih Bang Nusron. Bang Nusron, kalau kita lihat tadi video-video yang dikirimkan oleh masyarakat itu menunjukkan bahwa ada dugaan kecurangan yang menguntungkan pasangan 02. Apa respon TKN Prabowo Gibran menanggapi video-video kecurangan yang beredar luas di masyarakat? Tes. Setiap pemilu itu selalu ada nada dan melodi yang selalu muncul. Yang kalah selalu mengatakan ada kecurangan. Itu selalu muncul setiap pemilu, siapapun pemenangnya. Jadi waktu Pak Andi Wijayanto menang tahun 2014 sama tahun 2019, Pak Sudirman Said juga mengatakan ada nada dan melodi serta lagu yang sama, kecurangan dan sebagainya. Tapi kalau kita lihat dan kita amati, kalau toh ada video-video seperti itu pertama perlu diklarifikasi terlebih dahulu dan ditabayunkan terlebih dahulu. Itu proses kecurangan yang terjadi pencoblosan seperti itu sebelum atau sesudah dilakukan. Dalam arti ketika proses pengiriman dokumen atau logistik itu. Sehingga itu kan perlu diaudit adalah penyelenggara. Karena yang bisa melakukan itu adalah pasti adalah instrumen yang menguasai instrumen penyelenggara. Tidak mungkin instrumen pelaksana itu bisa melakukan seperti itu. Itu sangat sangat tidak terjangkau. Yang nomor 2, kalau toh ada yang sudah kadung tercoblos 1, 2, itu dari tingkat misal satu TPS 250 sampai 260, itu persentasenya juga kecil. Dan itu pasti akan ketahuan dan tidak akan terhitung. Karena pasti otomatis suaranya itu, kalau taruh surat suaranya langsung terdrop. Tidak mungkin akan terhitung. Sehingga mungkin itu adalah murni kesalahan daripada penyelenggara, terutama bagian logistik. Kalau dengan modus-modus semacam itu. Dan saya kira kalau modus semacam itu bisa menimpa siapa saja. Buktinya tadi di coblosan itu ada juga yang sudah tercoblos 03, tidak semua 02. Kemudian di Malaysia juga muncul semangat-semangat seperti itu di luar negeri. Di Jepang juga sama. Yang diuntungkan juga 03. Jadi saya kira hal-hal semacam itu dalam skala pemilu yang sangat rumit, sangat complicated di Indonesia itu pasti akan muncul. Bayangkan Indonesia ini pemilu paling complicated. Satu orang memegang 5 surat suara, dengan tebalnya, dengan lebarnya dan besarnya itu selembar koran. Itu tidak semua orang itu bisa memegang dengan baik, dan juga tidak semua orang itu
bisa mencoblos dengan Oke, baik. garis besarnya adalah karena proses pemilu di Indonesia memang rumit, sehingga kalau ada dugaan-dugaan seperti itu selidiki dulu saja prosesnya, begitu ya Bang Nusron. Saya pindah dulu ke Mas Andi, saya ingin tanya Ya, silakan. tanggapan tadi atas pertanyaan Bang Nusron. Benarkah yang koar-koar teriak bahwa ini adalah kecurangan itu karena mereka kalah saja Mas Andi, makanya seperti itu reaktif? Iya, tentunya ada alasannya ya, mengapa kami kemudian mempermasalahkan anomali-anomali, kejanggalan-kejanggalan yang ditemukan. Ya, saya sengaja memakai kata anomali dan kejanggalan karena dalam tahapan sekarang sampai perhitungan manual selesai, ya kami belum membawanya secara legal formal untuk menjadi sengketa kecurangan. Ya, kami hanya menemukan anomali-anomali kejanggalan yang terjadi. Ya, tentunya kita menginginkan proses pemilu dari 5 tahun ke 5 tahun kualitasnya berlangsung lebih baik. Ya, ketika saya menjadi Gubernur Lemhanas, ya, salah satu tantangan dari Presiden untuk kami kaji saat itu adalah tentang digitalisasi demokrasi. Digitalisasi demokrasi salah satu indikatornya apakah kita bisa melakukan e-voting, misalnya yang tadi oleh Mas Nusron katakan keruwetan tentang suara berdasarkan kertas gitu, tidak lagi kita alami karena sudah memakai gadget kita, lalu hasil dari voting itu bisa secara real time masuk ke satu data center, satu server, secara real time juga kita langsung bisa mengetahui hasilnya. Itu sesuatu yang kita bayangkan, pernah kita usulkan untuk dicoba dulu di pilkada-pilkada tertentu yang memang tingkat literasi digitalnya tinggi misalnya. Nah, itu menunjukkan kualitas demokrasi. Tapi pada saat kita ingin berevolusi supaya konsolidasi demokrasinya membaik, ternyata yang hari ini kita temukan yang tergambar dengan detail di film Dirty Vote, ya kita ternyata masih harus membereskan hal-hal yang dulu membuat kita gelisah di pemilu 87, membuat kita gelisah di pemilu 97, yang mestinya hari ini kita masuk ke digitalisasi demokrasi, kita sudah masuk ke era artificial intelligence untuk bisa melihat voting behavior kita. Ya, ternyata masih ada hal-hal mendasar yang harus kita bereskan terlebih dahulu. Baik, jadi dari segi proses itu masih ada celah untuk bisa diperbaiki. Tapi begini Prof. Ikrar, pertanyaan saya tadi ya, rakyat memang sudah menentukan dan yang menang mengatakan ya sudah hargai saja pilihan rakyat. Sementara yang kalah mengatakan ini karena ada potensi kecurangan di sana ke sini. Jadi sebetulnya apakah ini hanya karena perbedaan persepsi saja antara yang menang dan kalah sehingga itulah argumen-argumen yang dihasilkan di tengah masyarakat? Ya, kalau kita lihat soal kecurangan ya. Kalau saya melihatnya sih bukan cuma pada hari kemarin ya ketika orang mencoblos, tapi bahkan jauh-jauh hari sebelum itu ya. Dan saya terus terang ya sebagai mantan pendukung Pak Jokowi ya, itu berubahnya memang sangat terlambat ya. Mungkin sama dengan Pak Andi Wijayanto ya, Mas Andi ini yang dulu juga bersaya di Lemhanas gitu ya. Itu kita melihat bahwa kok terjadi sesuatu yang aneh dari sikap Pak Jokowi ya, baik terhadap partainya sendiri maupun kemudian terhadap teman-temannya sendiri juga ya di dalam partai itu. Dan saya tambah aneh ketika misalnya persoalan di MK itu ya yang menentukan Gibran akhirnya lolos menjadi calon wakil presiden. Nah, disitulah mulai yang berbagai kecurangan itu semakin menggelinding ya. Yang tadi juga dikatakan oleh Mbak Bibit ya, bagaimana kecurangan itu terus terjadi ya. Dan buat saya ya, penggunaan kata sakti bahwa ini dari Pak Jokowi ya, bahwa kami penerus Pak Jokowi, atau kalau Anda mau terus mendapatkan bansos itu pilihlah siapa yang didukung oleh Pak Jokowi ya, itu menjadi suatu mantra-mantra yang kemudian berpengaruh terhadap masyarakat ya. Dan Anda lupa juga, ini juga yang menjadi kesedihan saya ya, rupanya memang pemilih Indonesia itu lebih dari 120 juta orang ya, itu rupanya berpendidikan juga di bawah D3 ya. Itu cukup besar ya.
Dan juga yang lebih menyedihkan lagi bahwa sebagian masyarakat Indonesia yang ikut di dalam pemilu 2024 ini itu juga adalah penerima bansos, ya. Makanya kemudian kenapa saya waktu itu juga cerewet soal bansos, ya, karena buat saya itu juga harus diatur, ya, ke depan harus diatur. Apakah benar yang dikatakan oleh misalnya Anies Baswedan, ya, bahwa bansos itu untuk penerima, bukan untuk pemberi, kan? Kalau ini kita lihat kan di dalam pemilu ini yang mendapatkan nama baik itu adalah pemberi, ya, dan penerima itu senang-senang aja dibagi, ya. Dan kalau kita juga misalnya kalau saya tanya dengan orang-orang, ini kok pada pulang ke kampung? Ya, kami mau pulang kampung. Terus milih siapa? Ya milih sini. Terus ada ongkosnya, kita diongkosin dan kemudian dapatlah mereka biaya-biaya tertentu itu, ya. Baik. Nah, yang ini yang kemudian ditulis oleh seorang alumni UGM, ya, yang kemudian sedang ambil doktor di Amerika Serikat, yang mengatakan inilah yang disebut dengan authoritarian competitive, ya. Jadi mereka yang berkuasa itu seakan-akan ikut di dalam pertarungan pemilu, tapi yang sudah menjadi pemenang. Apapun yang dilakukan dalam pemilu itu pasti dia menang karena dia memiliki sumber-sumber kekuasaan yang begitu kuat. Oke, Gitu. baik. Ada banyak potensi kecurangan atau dugaan kecurangan yang katanya sudah terjadi jauh-jauh hari sebelum pencoblosan, Mbak Titi. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.